Kejutan Alia. Mentari sudah pulang dari kerjanya. Tanpa dia tahu sebenarnya hari ini Alia teman baiknya itu sudah datang di kosannya. Dia sengaja tak mengabari Mentari agar memberikannya kejutan. Alia meminta kunci serep dari kamar kosnya Mentari. Lalu dia masuk diam-diam sebelum Mentari pulang dari kerja ya. Alia dan Mentari memang seperti sahabat rasa saudara. Alia selalu membantu Mentari juga sebaliknya. Loh, ini sendal siapa? Gumam Mentari. Melihat sendal di depan teras kosannya, Alia lupa menyembunyikan sandalnya tersebut. Ceklek. Mentari sudah membuat kunci kosannya, dan... Dur! Mentari kaget melompat saat Alia mengagetkannya. Mentari teriak, kaget, lalu menatap Alia dengan mengucek-ngucek matanya. Alia, bikin orang jantungan saja kamu. Kenapa tiba-tiba kamu ada di dalam? Kan kuncinya sama aku. Ucap Mentari. Ya kan aku ponakan yang punya kosan ini, Poli. Ucap Alia sambil menjulurkan lidahnya. Dasar, untung aku tidak pingsan. Aku sudah curiga kenapa ada sandal di depan teras aku. Ucap Mentari. Haha, iya aku lupa menyembunyikannya ya, hehe. Kata Alia sambil tertawa lepas. Lalu Alia memperhatikan penampilan Mentari yang sangat kece dan jauh dari penampilan saat di kampung dulu. Hei, Jeti model kamu. Kerja kok secantik dan semodis ini, apa nggak kecantol tuh bos kamu? Ucap Alia ngasal namun ternyata benar. Kok ucapanmu semua benar, Al? Ucap Mentari. Maksudnya? Tanya Alia. Ya aku sekarang bukan cleaning service lagi, aku dijadikan model oleh laki-laki spesial aku. Jelas Mentari, membuat Alia mengerutkan keningnya menatap Mentari. Kamu sudah punya kekasih? Yang benar Tari. Ucap Alia. Mentari hanya mengangguk sambil tersenyum manis. Siapa laki-laki yang sudah kamu taklukkan itu? Tanya lagi Alia. Dia bos aku. Ucap Mentari. Apa ya? Teriak Alia. Iya yang seperti kamu bilang tadi, memangnya filing sahabat itu tak meleset. Hehehe. Ucap Mentari. Gila, ini sih namanya di luar dugaan ya, bagaimana bisa coba seperti itu? Ucap Alia. Ceritanya panjang pokoknya, nanti aku ceritain. Sekarang aku mau tanya. Kapan kamu sampai sini? Tanya Mentari. Tadi jam 2 siang. Tadinya mau langsung ke rumah orang tuaku dulu rumah yang di sini. Tapi gara-gara kamu bikin aku penasaran makanya aku bela-belain ke sini dulu. Ucap Alia. Rumah orang tuamu dekat sini? Tanya Mentari. Ya ada 15 menit dari sini. Lumayan, dia beli yang dekat ke kampus. Ucap Alia. Oh, enak dong dekat ya. Kata Mentari. Kamu sudah makan? Tanya Mentari. Ya belum atuh, aku kan nunggu tuan rumah dulu. Ucap Alia. Ya sudah kita ke depan ya, cari makanan. Di seberang sana ada bakso, mie ayam, nasi padang. Banyak pokoknya, nanti aku yang bayarin. Ucap Mentari. Asyik. Ditraktir model. Ucap Alia. Apaan sih? Aku tuh baru hari ini jadi modelnya. Kemarin-kemarin masih cleaning service. Jelas Mentari. Lalu Mentari dan Alia jalan ke depan jalan raya, dan menyeberang jalan. Dia memutuskan untuk memakan bakso saja, dengan jus. Alex menelpon Mentari, yang lupa kasih kabar kalau dia sudah sampai. Sedangkan Mentari lupa membawa handphonenya, dia hanya membawa dompetnya saja. Kemana sih kamu sayang, kenapa nggak diangkat-angkat, apa dia mandi? Gumam Alex yang gelisah di ruang keluarga rumahnya. Alex, kamu kenapa kok bicara sendirian? Tanya Bu Maria mamanya Alex. Ini mah Mentari ditelepon gak diangkat-angkat padahal aktif. Apa dia sedang mandi ya? Tapi kok lama banget? Ucap Alex. Bu Mariam tersenyum melihat tingkah putranya yang lagi kasmaran dan sedang bucin-bucinnya dengan Mentari. Jangan-jangan Mentari jalan sama cowok lain Lex. Bu Mariam menggoda putranya. Alex langsung menatap tajam mamanya sendiri. Ih mamah kompor banget deh. Ucap Alex merajuk. Ya mama kan takut saja, Mentari kan cantik. Kata Bu Mariam. Alex berusaha tenang dan tak mendengarkan ucapan mamanya yang meledeknya itu. Dia terus-menerus menelponnya. Sudah setengah jam Alex menelpon tak diangkat. Mentari kenapa kamu bikin hati aku galau sih? Jadi cemas gini. Gumam Alex dalam hatinya. Sudah tenang saja Mentari mungkin sedang keluar cari makan. Terus lupa bawa handphonenya, gitu saja khawatir. Ucap Bu Mariam. Ah mama resek nih, seneng banget menggoda aku.
Ucap Alex. Kemudian Alex naik tangga menuju kamarnya. Dia juga mengirimkan pesan WhatsApp berkali-kali namun hanya centang 2 belum juga dibaca-baca oleh Mentari. Lihat saja besok kamu Mentari, habis sama aku. Ucap Alex yang kesal. Habis bukan berarti mau dikasarin tapi mau diberi kecupan hehe. Kemudian Alex menunggu balasan dari Mentari. Sampai sudah 1 jam belum juga Mentari kembali. Karena asik makan sambil melepas kangen dengan Alia sahabatnya. Alhamdulillah sudah kenyang. Enak juga ya tinggal di sini. Dekat kalau cari makanan. Ucap Alia. Iya enak, kosannya juga aman. Kata Mentari. Mentari nanti kalau orang tuaku lagi balik ke desa bagaimana? Aku sendirian dong di rumah. Ucap Alia. Aku setiap hari sendirian di sini tidak kenapa-kenapa. Ucap Mentari. Iya sih cuma kan sepi jadinya. Kata Alia. Ya berarti kamu yang nginep di sini kata Mentari. Ya harusnya kamu dong yang nginep di rumahku. Ucap Alia. Sudah aku mau mandi dulu. Sudah gatal aku. Ucap Mentari. Hei kamu belum cerita semuanya. Ucap Alia. Ya nanti setelah maghrib. Jawab Alia. Lalu Mentari masuk kosannya dan melihat haknya menyala. Ya ampun aku sampai lupa mengabari Mas Alex. 25 panggilan tak terjawab. Ada pesan juga. Waduh bisa ngamuk nih. Gumam Mentari. Tadi aku ke warung tanteku dulu ya. Pamit Alia. Oke. Mentari langsung menelpon balik Alex. Tutik, tutik. Halo Mas Alex. Panggil Mentari pelan. Dari mana saja sih, kamu? Ucap Alex ketus. Maaf tadi aku lupa, soalnya ada temen aku tiba-tiba kasih kejutan dia datang-datang sudah di kosan aku tanpa kasih kabar. Jelas Mentari. Lalu karena itu kamu juga lupa kasih kabar ke aku, ucap Alex terdengar marah. Maaf Mas Alex, kok marah-marah sih? Kata Mentari dengan nada pelan sambil manyun. Kamu lihat saja sudah berapa panggilan dan pesan, kamu itu bikin aku khawatir tahu. Ucap Alex. Iya, maaf namanya orang lupa, tadi aku beli makan di depan seberang, sama temenku, terus lupa bawa handphonenya. Jelas Mentari. Buat apa punya handphone kalau tak dibawa handphonenya, buang saja. Kata Alex benar-benar marah meluapkan rasa khawatirnya. Ih, kok malah ngambek. Padahal kan aku juga gak sengaja. Ucap Mentari. Sudahlah. Ucap Alex. Maaf Mas Alex, Mas Alex mau marah? Tanya Mentari menggodanya. Marah ditanya. Ucap Alex. Ya kalau gak ditanya nanti aku salah lagi. Ucap Mentari dengan polosnya. Gak pacar gak mama, sama-sama suka menggoda aku. Kenapa sih? Ucap Alex. Terus biar gak marah aku harus apa Mas Alex sayang gig bujuk Mentari dengan rayuan mautnya. Alex senyum-senyum tipis mendengarnya. Kamu tuh bisa banget merayu aku ucap Alex. Membuat Mentari tersenyum. Aku mau besok kamu cium aku yang banyak ucap Alex. Enak di kamu itu mah, mending nikahin aku saja, halal. Ucap Mentari bercanda. Oke aku akan bilang papa mama dan oma untuk segera melamar kamu. Ucap Alex yang tiba-tiba menganggap serius ucapan Mentari itu. Hehe aku bercanda mas, serius amat, kan aku masih muda mau kuliah dulu. Jelas Mentari. Kuliah setelah menikah kan tidak apa-apa, kamu tinggal diam di rumah menunggu aku pulang kerja, uangnya masuk rekening kamu semua. Ucap Alex, menjelaskannya. Oh gitu ya, apa nanti tidak akan tergoda sama wanita di luaran sana? Kalau aku hanya diam saja di rumah. Ucap Mentari. Ya tidak, aku kan laki-laki setia. Ucap Alex. Iya semoga saja. Kata Mentari. Kok semoga saja, memang iya sayang. Ucap Alex. Iya, ya sudah aku mau mandi dulu ya, sudah lengket nih rasanya. Ucap Mentari. Ya sudah sambil video call saja sayang, hehe. Ucap Alex gantian menggoda. Mas Alex jangan macem-macem deh. Teriak Mentari marah. Iya, aku sabar kok menunggumu halal nanti. Ucap Alex. Nah gitu dong, ya sudah aku matiin dulu ya teleponnya, dah. Ucap Mentari. Alex senyum-senyum sendiri, dia sudah merasa lega setelah ditelepon balik kekasih pujaan hatinya itu. Wanita masa lalu. Malam hari. Mentari dan Alia saling bercerita. Alia menagih cerita bagaimana dia bisa hingga sejauh itu dan dipacari oleh CEO perusahaan besar tempatnya bekerja.
Belum lagi saat Mentari memberitahu foto Elix, dia memuji ketampanan Elix dan juga menceritakan kronologi saat omanya kecopetan di pasar dan Mentari yang menolongnya. Dari situlah Mentari dekat dengan keluarga Elix. Oh, jadi kamu pun tak tahu kalau yang kamu tolong itu omanya Elix? Tanya Alia. Iya, aku tahu saat Oma Wulan bilang akan mengenalkan aku pada cucu satu-satunya itu. Pas ketemu kagetlah kita. Jelas Mentari. Wah, kamu sangat beruntung, Tari. Allah memang maha adil ya, orang baik dan terjolimi akan mendapatkan keadilan sesungguhnya. Hebat, semoga Elix setia sama kamu. Ucap Alia. Dia sangat bucin padaku, Al. Kata Mentari. Ya bagus dong, itu tandanya dia lelaki setia, Tari. Kamu itu cantik, lelaki manapun pasti akan kelepek-kelepek. Ucap Alia. Bisa saja kamu. Kata Mentari. Oh iya, besok aku mau ke rumah orang tuaku. Nanti libur kamu ke sana ya. Nanti aku share loh alamatnya. Ucap Alia. Oke, pasti kalau libur Elix juga suka ngajak aku jalan sih, nanti mungkin sekalian. Jelas Mentari. Iya deh, iya yang sudah punya kekasih, Lede Alia. Kemudian mereka akhirnya tertidur pulas. Pagi harinya, Mentari dan Alia sudah siap dan rapi. Mentari akan ke kantor. Sedangkan Alia akan langsung pulang ke rumahnya di kota. Kamu bareng aku saja, nanti biar diantar sama supir aku. Ucap Mentari. Apa? Supir pribadi? Ucap Alia heran. Iya, Elix mengirim supir pribadi untuk aku, Al. Aku gak bisa nolak, bahkan di kantor aku diberi asisten pribadi juga. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Rezeki kan, hehe. Ucap Mentari. Cek kakak, cek. Alia berdecak. Memang luar biasa Allah itu kalau sudah katanya kun payakun ya. Ucap Alia kagum. Ya sudah kalau gitu aku nebeng saja ya. Kata Alia. Iya. Tuh Pak Yoyo sudah datang. Ucap Mentari. Oh Pak Yoyo namanya, kata Alia. Kamu pakai rok ini? Apa tidak terlalu ayu dilihatnya? Ucap Alia. Tidak, ini semua baju yang dibelikan oleh Elix. Cantik gak? Tanya Mentari minta pendapat. Kamu beneran seperti model, Tari. Kalau aku secantik kamu juga pasti aku sudah melamar jadi model. Ucap Alia. Kamu juga cantik, Al. Jangan bicara gitu. Ucap Mentari. Iya cantik, tapi kalau dibandingkan kamu 100 aku 70-nya. Iya kan? Kata Alia. Kamu 99,99 saja. Ucap Mentari memuji Alia. Sampai di kantor depan lobi, Mentari turun lalu. Alia hanya menongol saja kepalanya di kaca mobil. Pak Yoyo, antarkan Alia temanku ya, tolong. Ucap Mentari. Siap non, kata Pak Yoyo. Besar banget ya perusahaan pacarmu, hehe. Ucap Alia. Sudah sana, aku masuk dulu ya, dah. Pamit Mentari yang langsung ke lobi dan masuk lift. Lalu Mentari sudah di ruang kerjanya. Selamat pagi semua. Ucap Mentari di satu ruangan besar. Pagi Mentari, cantik sekali kamu. Ucap Alsa. Thank you, kamu juga. Kata Mentari. Mentari, kamu ada pemotretan untuk iklan lipstiknya. Mari kita make up dulu. Panggil Bu Anggi. Oke Bu. Teman-teman, aku make up dulu ya. Ucap Mentari. Lalu Menteri masuk ke ruangan make up dengan asisten dan Bu Anggi. Elix melakukan video call pada Mentari. Bu, aku angkat telepon dulu ya. Ucap Mentari, lalu Bu Anggi mengangguk. Halo sayang. Ucap Elix saat di video call. Iya mes, aku lagi di make up sama Bu Anggi. Kata Mentari. Oh gitu, aku pikir kamu belum datang soalnya aku tidak lihat supirmu di luar tadi. Kata Elix. Oh iya, tadi Pak Yoyo aku suruh antar Alia temanku mes. Dia mau pulang ke rumahnya dekat kok, semalam dia nginep di tempatku. Jelas Mentari. Oh ya sudah, nanti makan siang sama aku ya, kita makan di luar. Ucap Elix. Iya. Jawab Mentari. Lalu Elix mengakhiri panggilan teleponnya. Mentari melanjutkan make up-nya dengan Bu Anggi. Tak lama datang Pak Beno ke ruangan Mentari. Selamat pagi. Ucap Pak Beno sang manajer periklanan. Pagi, belum siap Bu Anggi? Tanya Pak Beno. Sudah tinggal nanti ganti-ganti warna lipstik saja. Jelas Bu Anggi. Nanti bajunya yang lengan sininya terbuka sedikit ya, biar terlihat seksi.
Jelas Pak Beno. Boleh tapi sedikit saja ya Pak Beno. Soalnya aku takut Mas Alex marah kalau terlalu terbuka. Ucap Mentari. Oke siap, biar saya yang carikan gaun yang cocok. Kata Pak Beno. Lalu Mentari melakukan sesi foto untuk majalah dan iklan juga, khusus cover dia, atas permintaan Alex. Mentari terlihat sangat cantik dengan gaun marun yang memperlihatkan leher jenjangnya yang mulus dan putih. Hampir 2 jam Mentari berganti-ganti gaun sesuai dengan warna lipstik yang dipakainya. Setelah selesai Mentari berganti lagi pakai pakaiannya sendiri, lalu bergantian dengan model yang lainnya. Mentari beristirahat sejenak. Oke bagus sekali Mentari, keren. Lanjut nanti ya setelah jam makan siang pengambilan videonya. Ucap Pak Agus. Oke. Mentari meminta dibuatkan es teh lemon pada asisten pribadinya. Setelah pergi ke pantry untuk minta dibuatkan es teh lemon tersebut, saat lewat ruangan Alex yang kebetulan sedang berkeliling melihat para karyawan yang bekerja. Selah, panggil Alex, Selah menoleh dan menunduk. Iya tuan. Jawab Selah. Mana Mentari masih pemotretan? Tanya Alex. Baru saja selesai tuan, lanjut lagi nanti setelah makan siang. Jelas Selah. Lalu kamu mau kemana? Tanya Alex. Mau buat es teh lemon untuk Nona Mentari tuan. Tadi dia minta. Jelas Selah. Ya sudah sana. Kata Alex. Es teh lemon. Seperti Pak Dirga saja Mentari suka es teh lemon. Gumam Alex. Karena setiap kali meeting dia selalu minta es teh lemon atau teh lemon hangat. Mentari, kalau aku belum lihat wajahmu rasanya hari ini ada yang kurang kenapa ya? Gumam Alex sambil berjalan menuju ruangannya. Tiba-tiba saat Alex sedang fokus dengan laptopnya, ada seorang wanita cantik yang langsung masuk tanpa permisi. Padahal Pak Damar sudah melarangnya sebelum dapat izin. Wanita ini adalah Jasmine, anak seorang pengusaha kaya. Dulunya papanya adalah rekan bisnis Pak William. Mereka sempat dijodohkan kala itu. Namun Alex menolak karena dia masih trauma dengan masa lalunya. Mereka hanya berteman saja. Namun Pak William saat itu dengan Pak Mitchell berharap dari pertemanan mereka bisa lebih dekat dan Alex menjadikannya kekasih, namun Alex yang masih belum membuka hatinya menolaknya, sehingga Jasmine merasa kecewa dan dia pindah ke Jepang untuk bekerja di perusahaan cabang orang tuanya di sana. Saat ini Jasmine berharap bahwa Alex akan lebih membuka hatinya. Dia memberikan kejutan pada Alex tanpa memberi kabar. Kecemburuan Mentari. Halo Alex, kejutan aneh. Ucap Jasmine dengan baju seksinya dan rambut panjang tergerai. Jasmine berparas bule mata sipit karena neneknya orang Jepang. Alex kaget dan terkejut dengan kedatangan Jasmine. Jasmine. Kamu? Ucap Alex. Iya Alex, ini aku. Kenapa kamu panglingnya denganku? Ucap Jasmine yang sekarang lebih centil. Dulu Jasmine saat dikenalkan Alex oleh papanya, dia masih kalem dan juga menghargai Alex yang belum bisa move on kala itu. Saat Alex menolak pun dia hanya meminta untuk berteman. Namun lama-lama perasaan Jasmine semakin dalam pada Alex, namun Alex sama sekali tak peka dengannya. Sehingga dia memutuskan pergi ke Jepang agar melupakan perasaan pada Alex. Namun 2 tahun dia di sana masih terus mengingat Alex, apalagi saat papanya bilang kalau Alex sudah sukses di perusahaannya. Kenapa tak bilang mau ke sini? Ucap Alex. Ya kan aku mau kasih kamu kejutan. Sekarang kamu tambah tampan saja Lex. Ucap Jasmine. Ya, perasaan aku begini-begini saja. Jawab Alex. Lalu Jasmine mendekat dan memegang kedua pipi Alex dengan tangannya. Kamu tampan dan glowing banget sekarang Lex. Ucap Jasmine. Alex salah tingkah dan grogi. Takut kalau tiba-tiba Mentari melihatnya. Jasmine. Lepasin maaf. Alex menurunkan tangan Jasmine dari wajahnya. Kamu kenapa dari dulu nggak berubah sih Lex? Masih saja kaku. Ucap Jasmine. Kamu tahu Lex, sampai sekarang aku masih sangat mengharapkan kamu. Makanya aku bela-belain pulang ke Indonesia, aku ingin menemui kamu. Ucap Jasmine. Lalu Jasmine berdiri di hadapan Alex dan memegang kedua tangan Alex. Jasmine. Ucap Alex ingin melepaskan genggaman tangan Jasmine, namun Jasmine memegangnya erat. Alex, lihat mata aku sangat tulus mencintaimu. Ucap Jasmine. Di luar ruangan. Pak Damar. Alex ada di ruangannya. Tanya Mentari. Pak Damar terlihat salah tingkah. Ada Nona. Tapi, ucap Pak Damar sambil garuk-garuk kepala. Kenapa Pak?
Ada apa? Tanya Mentari heran dan penasaran. Itu ada. Pak Damar gugup. Ada siapa Pak? Ada klien Alex atau ada rekan bisnisnya? Tanya lagi Mentari. Pak Damar sampai menelan ludahnya sendiri. Ada tamu, wanita. Ucap Pak Damar. Karena penasaran Mentari langsung masuk ke ruangan Alex. Tok permisi. Mentari langsung masuk. Mentari langsung melongo melihat Alex dan Jasmine saling tatap-tatapan dan berpegangan tangan. Mentari. Ucap Alex yang langsung melepaskan genggaman tangannya Jasmine. Jasmine menatap Mentari dari atas ke bawah. Siapa dia Alex? Tidak sopan sekali, main masuk saja. Ucap Jasmine. Alex terdiam salah tingkah. Mentari berharap Alex menjawab pertanyaan Jasmine dan bilang kalau Mentari adalah kekasihnya. Namun Alex dia mematung, bahkan tak manggilnya sayang, justru manggil nama. Maaf mengganggu, permisi. Mentari langsung keluar dan pergi. Mentari lari ke arah toilet wanita. Siapa wanita cantik itu? Apa Mas Alex punya wanita lain? Batin Mentari. Ting. Pesan dari Alex di ponsel Mentari. Mentari itu hanya teman lama aku. Aku gak ada hubungan apapun dengannya. Dulu kami berteman. Isi pesan Alex. Ya. Balasan singkat Mentari. Alex siapa wanita cantik itu? Tanya Jasmine. Dia pacar aku, dan model ambassador di perusahaan ini. Ucap Alex. Apa, pacar? Alex kamu jangan bercanda deh. Apa kelebihan dia dari aku Lex? Selama ini aku selalu memikirkan kamu. Kenapa kamu tidak memikirkan perasaan aku sama sekali? Ucap Jasmine marah. Jasmine sejak dulu aku memang hanya menganggapmu teman tak lebih dari itu. Maaf kalau aku tidak bisa memaksakan perasaanku. Jelas Alex. Kamu bisa mendapatkan laki-laki yang kamu mau Jasmine. Sejak dulu aku sudah pernah bilang kan. Jangan berharap sama aku. Ucap Alex. Tapi Lex aku sampai mempercantik dirimu seperti ini untuk kamu Lex. Agar kamu mau menerima aku. Tapi sekarang nyatanya kamu malah sama wanita lain. Ucap Jasmine. Maaf Jasmine, kita hanya cocok berteman saja. Kamu bisa mendapatkan laki-laki yang jauh lebih sempurna dari aku. Ucap Alex. Aku kecewa sama kamu Lex. Ucap Jasmine, lalu dia keluar dari ruangan Alex. Tanpa permisi, Alex menarik nafas dalam-dalam. Jasmine, kenapa kamu tak pernah menyerah? Jika kamu bisa menarik hatiku sejak dulu seperti Mentari mungkin sudah sejak dulu aku menerima kamu. Cuma Mentari yang menyembuhkan luka di hati aku. Gumam Alex. Mentari marah tidak ya? Kenapa dia balas pesannya singkat sekali? Ucap Alex. Saat Mentari keluar toilet tak sengaja bertemu dengan Jasmine. Jasmine langsung menghampiri Mentari tanpa ragu. Hei, Jetty kamu wanita yang sudah merebut Alex dariku. Bentak Jasmine pada Mentari. Dari kejauhan Pak Damar mendengar bentakan Jasmine lalu Pak Damar langsung melihatnya dari kejauhan. Maaf mbak siapanya Alex memangnya? Tanya Mentari. Saya dulu itu dijodohkan oleh papanya Alex Pak William. Kenapa kamu tiba-tiba datang di kehidupan Alex? Alex itu cuma punyaku kamu ngerti? Bentak Jasmine. Maaf mbak. Saya tidak pernah tahu masa lalu Alex dan ceritanya. Jetty kalau mau lebih jelas tanya Alex saja. Ucap Mentari. Pak Alex, Nona tadi sepertinya dilabrak oleh Jasmine di depan toilet sana. Ucap Pak Damar terburu-buru. Apa? Alex langsung berlari menuju mereka. Aku tidak terima ya, kamu dengan Alex. Punya apa sih kamu beraninya mendekati Alex? Akulah yang sepadan dengannya bukan kamu. Paham. Jasmine menunjuk-nunjuk wajah Mentari namun Mentari masih diam saja. Kalau sudah main tangan baru Mentari akan membalasnya. Hei ada apa? Teriak Alex sambil berlari menghampiri mereka. Mentari membuang muka saat Alex melihat wajahnya. Nih mas, katanya aku sudah merebutmu. Tolong kamu selesaikan sendiri jangan bawa-bawa aku. Ucap Mentari lalu Mentari pergi begitu saja. Sayang. Panggil Alex. Namun Mentari tetap berjalan pergi ke ruangannya. Kenapa Jasmine? Jangan kamu bentak-bentak Mentari dia itu tidak tahu apa-apa. Ucap Alex. Aku benci sama kamu Alex. Kata Jasmine lalu dia pergi meninggalkan Alex. Kenapa sih wanita selalu saja seperti itu? Ucap Alex sambil geleng-geleng kepala. Waktu makan siang sudah tiba. Alex menunggu Mentari datang ke ruangannya. Dia menelpon Mentari namun tak diangkat. Loh sayang kenapa gak diangkat?
Kamu marah? Pesan Alex kirim ke Mentari. Ting! Bunyi handphone Mentari, lalu membuka pesan dari Alex tersebut. Kemudian Mentari membalasnya. Tidak, maaf aku tidak lapar. Kamu saja, aku mau istirahat mas. Balas Mentari. Haduh gawat Tuan Putri kesayangan marah, bikin aku tambah cinta saja kamu sayang. Gumam Alex. Nona mau dibawakan makan tidak? Saya bawakan ya. Ucap Sela asisten pribadinya. Tidak usah Sela, nanti saja. Ucap Mentari, sambil tiduran bersandar di sofa ruangan khususnya sambil memainkan ponselnya. Nanti Nona lapar. Ucap Sela. Gampang sudah kamu saja sana makan, ucap Mentari. Kalau gitu aku ke kantin dulu yang ngambil makanan aku. Ucap Sela, lalu Mentari mengangguk. Alex membujuk. Alex yang sadar Mentari sedang marah dan cemburu dengannya langsung bergegas keluar ruangan kerjanya dan menghampiri Mentari. Saat masuk ruang Ambassador Alex bertemu dengan Bu Anggi. Bu Anggi di mana Mentari? Tanya Alex. Sepertinya di ruangannya Pak, sama Sela. Jawab Bu Anggi yang sedang makan siang bersama teman model Mentari. Lalu Alex masuk ke ruangan khusus Mentari. Ada Sela yang sedang makan siang di meja khusus makan. Mana Mentari? Bisik Alex. Lalu Sela menunjuk ke arah sofa tanpa berbicara, hanya isyarat. Alex tersenyum saat Mentari tertidur sambil memegang handphonenya di tangannya. Sayang, panggil Alex. Mentari langsung kaget dan membuka matanya. Dia tak menjawab, hanya melirik saja lalu melihat handphonenya pura-pura. Kok gak makan siang? Tadi kan kita sudah janjian. Ucap Alex mendekat jongkok di bawah kursi karena Mentari tiduran di sofa santainya. Aku gak lapar mas. Jawab Mentari ketus, tanpa senyum. Sela kamu mau kemana? Tanya Mentari saat melihat Sela bangun dan hendak keluar ruangan. Mau keluar bentar Nona, jawab Sela. Di sini saja, nanti keluarnya. Tidak boleh ada laki-laki dan perempuan di satu ruangan berdua, aku gak mau jadi fitnah nantinya. Jelas Mentari, sedikit menyindir Alex. Namun Alex tersenyum tipis menatap lekat wajah Mentari. Namun Mentari tak sekalipun melirik wajah Alex. Begini ternyata kalau dia lagi ngambek, menggemaskan. Batin Alex. Akhirnya Sela duduk kembali di tempatnya makan. Sial, aku disuruh nonton Draco lagi ini, gumam Sela dalam hatinya. Sayang Gi, hei, kenapa sayang, marah sama aku? Tanya Alex sambil mencubit pipinya Mentari. Aku lagi meos bercanda mas, kamu pergi saja kalau mau makan siang. Ucap Mentari masih ketus. Ya Tuhan, Nona Mentari berani sekali marah dengan Tuan Alex yang kaya dan tampan juga pemilik perusahaan ini. Batin Sela yang tak sengaja menguping. Aku gak akan makan kalau kamu tidak mau makan. Ucap tegas Alex. Terserah, jawab singkat Mentari. Wanita yang berucap terserah artinya sudah merasa meos dengan pasangannya atau sedang ngambek. Sayang, iya maaf aku salah, jangan kayak gini dong. Ucap Alex meminta maaf, lalu Mentari bangun dari tidurnya hendak pergi. Sayang kamu mau kemana? Cegah Alex di hadapan Mentari, yang wajahnya terlihat masam. Aku mau ke toilet, kenapa mau ikut? Ucap Mentari. Ayo, siapa takut? Tantang Alex. Mes sudahlah sana, aku lagi ingin sendiri. Ucap Mentari. Kesal dan wajahnya merah merona. Kemudian Alex memeluknya erat di dekapannya. Sayang, maafkan aku sumpah tidak ada hubungan apapun dengan Jasmine. Dia hanya temanku. Jelas Alex. Lepas Mes. Mentari berusaha melepaskan pelukannya Alex, namun Alex mengunci dengan kedua tangannya. Aduh, adegan apa lagi ini? Kenapa jadi aku yang deg-deg ser? Gumam Sela dalam hatinya. Aku tidak akan melepaskanmu sebelum kamu memaafkan aku. Ucap Alex. Kecemburuan Mentari pada Alex yang dia lihat tadi saat berpegangan tangan saling menatap. Buat apa minta maaf? Bukankah seorang bos itu bebas melakukan hal apapun? Ucap Mentari. Sayang, nanti aku gigit nih, jangan membuatku semakin gemas denganmu. Kata Alex sambil tersenyum tipis. Ya sudah, lepaskan aku mau ke toilet. Ucap Mentari. Oke aku lepaskan, tapi habis ini kita makan siang bersama ya, jangan nolak lagi. Ucap Alex, memberi syarat. Kok maksa banget sih, dibilang aku tidak lapar. Jawab ketus Mentari. Aku yang lapar sayang, lama-lama kamu yang aku makan nih. Ledek Alex. Dasar mesum.
Ucap Mentari. Biarin, kata Alex. Ya sudah, lepaskan dulu. Lenyek Mentari. Iya dulu, baru aku lepas. Ucap Alex. Iya, Alex langsung tersenyum mendengarnya. Lalu Mentari menuju toilet, dan Alex menunggu di sofa ruangan Mentari. Apa rasanya dipeluk sama orang tampan ya, batin Selah. Tak lama kemudian Mentari keluar dari kamar mandi. Alex langsung bangun dan mengambil tas Mentari dan membawanya. Ayo sayang, kita makan di luar dulu. Ajak Alex sambil menenteng tas Mentari. Tapi habis istirahat ini aku masih ada pemotretan mes. Ucap Mentari. Sudah, nanti Mas yang bilang sama Pak Beno. Tunggu 1 jam lagi. Ucap Alex. Akhirnya Mentari mau juga diajak Alex. Walaupun hatinya masih kesal. Bu Anggi bilang Pak Beno, Mentari ikut saya makan siang dulu. Ucap Alex pada Bu Anggi. Baik Tuan. Kata Bu Anggi. Lalu Alex dan Mentari pergi keluar untuk makan siang yang tertunda. Ya ampun, ternyata Pak Alex so sweet itu ya sama wanita. Sampai tas Mentari dia yang bawa. Ucap Raisyah, merek yang sedang berkumpul istirahat akan siang. Hei, salah apa yang mereka lakukan tadi di dalam, pasti kamu menyaksikan iya kan? Tanya Alsa. Hehe, iya Mbak Alsa. Drakornya ngalahin drakor aslinya. Nona Mentari ngambek. Pak Alex sampai mengeluarkan jurus-jurus romantis. Malah aku yang deg-degan melihatnya. Jelas salah asisten pribadinya Mentari. Hahaha. Semua tawa serempak mendengar ucapan Selah. Mentari berjalan dengan wajah masamnya, namun Alex yang berjalan merangkulnya menuju mobil. Tersenyum gemas memandang wajah Mentari yang cantik dan imut itu. Kemudian Alex membukakan pintu mobil untuk Mentari, dan mereka mencari restoran terdekat dari kantor. Saat sampai Mentari masih diam tak banyak bicara, lalu Alex memesan semua makanan kesukaan Mentari. Mentari yang mendengarnya langsung protes. Banyak sekali pesananmu, mau makan 1 RT apa? Ucap Mentari protes. Abisnya kamu diam saja, ya sudah kamu pesan dong. Ucap Alex. Lalu Mentari memesan sesuai porsinya dia. Begitu juga Alex. Saat sedang menunggu pesanan makanannya, Alex mulai lagi meminta maaf pada Mentari. Sayang, jangan diamin aku kayak gini dong. Aku tersiksa. Maafkan aku sayang. Tadi itu dia memaksa banget pegang tangan aku. Jelas Alex. Tapi mau kan? Ucap Mentari. Ya, aku tidak ada maksud apa-apa sama dia. Sejak dulu dia memang mengejarku sayang, tapi aku tak pernah tertarik dengannya. Jelas Alex. Katanya kalian dijodohkan. Ucap Mentari. Iya, dulu kamu memang dijodohkan, tapi kalau cocok, karena aku sama sekali tidak tertarik dengannya. Makanya aku hanya berteman saja. Ucap Alex menjelaskan. Dia bilang sama aku, kalau kamu itu cuma miliknya dan aku disuruh menyingkir dari hidupmu. Ucap Mentari. Enak saja dia menyuruhmu menyingkir. Dia saja yang menyingkir, susah-susah aku dapat. Ucap Alex protes. Tapi aku kesel Mas lihat kamu mesra-mesraan di belakang aku. Coba kalau aku tidak datang, apa yang akan kalian lakukan? Mentari merajuk lagi. Sumpah sayang. Sejak dulu kalau aku mau, aku saja kaget tiba-tiba dia datang tanpa kabar. Dan langsung sok mau memiliki aku lagi. Kalau aku mau kenapa nggak sejak dulu saja? Jelas Alex. Maafin aku ya sayang. Sudah ya, di hati aku cuma ada kamu saja. Sumpah. Kalau tidak percaya kamu belah saja nih dada aku. Ucap Alex terus merayu Mentari. Digombal. Kata Mentari. Ya abisnya kamu, bikin aku gemas. Ucap Alex. Lalu makanan pesanan mereka datang. Alex dan Mentari makan siang terlebih dahulu. Alex mengetahui kebenarannya. Saat sedang asik makan siang, tiba-tiba orang yang dikenal Alex juga Mentari datang menghampiri mereka. Selamat siang Alex. Ucap Pak Dirga yang ternyata juga akan makan siang bersama seseorang yang ternyata adalah istrinya sendiri Bu Iduri. Pak Dirga, mau makan siang juga? Tanya Alex. Kamu baru saja selesai makan. Ucap Pak Dirga.